Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini. Berharap berdoa kita kepada Allah, Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian Quran kita surat Al-Imran ayat 12. Ayat 13 kemarin Allah dan Ibu kami sampaikan kepada kita ada di Ali Fir'aun, ya, yang mereka seperti orang-orang pengikut Fir'aun. Kemudian dia Allah mengatakan, qulil ladzina kafaru, katakanlah Muhammad kepada orang kafir. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang kafir, satu nabuna, kamu pasti akan dikalahkan. Satu jaruna, dan digiring ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang kafir, Bapak Ibu, sekuat apapun mereka pasti akhirnya akan dikalahkan di dunia dan digiring ke dalam api neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tentu Bapak Ibu, peringatan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah kepada orang kafir juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah kita engkar Bapak Ibu, karena kita pasti akan kalah di dunia ini, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di ayat setelahnya Allah mengatakan seperti tadak bi ali Fir'aun. Kalau Fir'aun dan dirinya yang begitu perkasa, bahkan menganggap dirinya Tuhan, mendapati sebuah duniawi. Kita lihat bagaimana dia menguasai kerajaannya. A kata dia memang A berlaku, B kata dia memang B berlaku. Tapi di dunia Allah permalukan dia dengan tenggelamkan dengan bala caranya, dan di akhirat pun dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah katakan di alam barzah sekarang ini Fir'aun diperlihatkan neraka itu pagi dan petang kepada Fir'aun. Itu Allah kabarkan kepada kita, Allah informasikan kepada kita, Fir'aun yang sehebat-hebat itu kalah. Tidak ada lagi orang sehebat Fir'aun setelah itu, pasti lebih kalah lagi. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada setiap orang yang mengingkari ketauhidan Allah, yang menolak ayat-ayat Allah, bahwa kamu pasti akan dikalahkan sebagaimana Fir'aun dan dirinya telah dikalahkan Allah dalam kehidupan dunia ini. Akan bukan hanya di dunia, di akhir nanti kamu pun akan digiring ke neraka jahannam. Dan itulah tempat Allah menyatakan ayunan ini. Dan itulah ayunan tempat yang seburuk-buruk. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, kepastian, kemenangan bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman tidak akan pernah kalah Bapak Ibu. Pertandingan apapun juga Bapak Ibu, maka jadikan diri kita orang beriman. Mungkin ada orang berkata, bagaimana orang Palestina kok kalah terus, dibunuh terus. Itu pandangan kita, hikmah di balik itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Atau ini masih proses untuk kemenangan yang sebenarnya di dunia untuk orang di Palestina, kita tidak tahu. Akhirnya kita kan tidak tahu, ini proses berjalan kan. Seperti pertandingan Bapak Ibu, pertandingan belum berakhir. Maaf kalau bisa pertandingan sepak bola, menang orang tua 4-0, itu masih 2 perkara, 4 kedua kita belum tahu kita. Ini sudah terjadi sekarang ini. Ayat Allah pasti benar. Orang beriman pasti akan menang, orang kafir pasti akan kalah. Maka siapakah dalam diri kita kepastian kemenangan bagi orang beriman, maka istiqomah kita dalam beriman Bapak Ibu. Ketika kita bekerja di satu tempat, kita beriman, kita lihat kawan-kawan kita datang terlambat, pulang cepat, kemudian mereka korupsi waktu, bahkan korupsi uang, kita lihat mereka makmur, mereka aman, itu kafir, itu engkar, pasti akan kalah, di dunia ini akan kalah, dan nanti dia akan digiring nanti ke neraka. Lalu terbukti Bapak Ibu, orang yang mungkin sampai 10 tahun dia korupsi, tahun ke-11 baru ketahuan Bapak Ibu, dia pasti akan dikalahkan di dunia ini. Orang yang kafir pasti akan dikalahkan. Kan pernah terpengaruh Bapak Ibu dengan cara-cara kafir, beristiqomahlah kita dalam beriman.
Kemudian yang kedua, peringatan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, peringatan terhadap kekufuran. Ayat ini menjadi peringatan tegas, keras bagi orang yang memilih jalan kekufuran. Mereka akan menghadapi hukuman yang berat di akhirat. Jika di dunia pasti dia akan mendapatkan hukuman, tapi dia tidak merasa dihukum di dunia ini. Yang ketiga yang bisa kita ambil, keimanan sebagai jalan keselamatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya bisa dicapai dengan beriman kepada Allah. Kekafiran, ikut cara-cara lain selain dari Allah, membawa kepada kehancuran baik dunia maupun akhirat. Dan kemudian yang bisa kita ambil motivasi untuk istiqomah di jalan Allah. Orang beriman diingatkan Bapak Ibu teguh menjalankan ajaran Allah, tidak akan tergoyahkan oleh siapa saja, karena Allah akan menjanjikan kemenangan kepada kita. Inilah Bapak Ibu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dalam surah Al-Imran ayat 12. Ayat 11-nya Allah mengatakan jangan kamu seperti keluarga Fir'aun. Dan di ayat 12-nya Allah mengatakan orang kafir pasti dikalahkan. Dan Allah gambarkan di dunia ini Fir'aun yang sekuat itu kalah Bapak Ibu, maka jangan pernah mengambil jalan seperti jalan yang diambil oleh Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.